Suaranya beda-beda kuat. Tebe, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir dhahiri bi ta'atik wa batini Allahumma nawwir dhahiri bi ta'atik wa batini wa sirri bi istismali khidrati ya dzal jalali wal ikram. Wassalli wa sallim ya amin. Aizai ma'asyiral muhibbin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah sampai kepada ayat Maliki yaumiddin. Naam. Baik. Saya mulai dengan ada satu keterangan dalam sebuah riwayat. Salah seorang murid dari Sayyidina Ja'far Shadiq, namanya Jamil bin Darraj. Sayyidina Ja'far Shadiq meriwayatkan bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih idza da'a rabbah wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat kepada Allah ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan sujud. Nah, kemudian di sini inilah adab dari seorang murid yang kemudian dia sendiri nggak ngarang doa, dia sendiri nggak kemudian merasa cukup. Nah, dia ingin tahu kira-kira saat sujud bacaan apa yang terbaik untuk dibaca. Kemudian beliau bertanya, Qultu allimni ma agul. Saya bertanya, berkata, coba ajari aku apa yang mesti aku ucapkan. Fagal, kemudian Sayyidina Ja'far Shadiq di sini mengajarinya apa yang bagus dibaca saat dalam keadaan sujud ya. Ini doa ini. Ya Rabbal Arbab, ya. Wa ya Malikal Mulk, wa ya Sayyidas Sadat, wa ya Jabbaral Jababira, wa ya Ilahal Alihah. Ya.
fa inni abduka nasiyati fi qabdatik. Ya, kalau diterjemahkan ya Rabbal Arbab, ini maha Tuhannya Tuhan maha pengatur dari semua yang mengatur. Dia maha raja, malikal mulk, sayyidah sadat, tuannya tuan. Jabbar al-jababirah, penguasanya penguasa. Hakimnya hakim. Ya. Wa ya ilahal alihah, Tuhannya Tuhan ya. Kemudian setelah itu baca fa inni abduka nasiyati, ya Allah aku adalah hambamu, nasiyati upun-upunku ada di tanganmu, di genggamanmu, menunjukkan bahwa aku adalah fakir mutlak. Nasiyati fi qabdatik, dalam keterangan lain kan nasiyati fi yadik, qabdatik di tangan Allah, di genggaman Allah. Ini sebuah idiom, sebuah ungkapan bahwa manusia itu udah nggak ada apa-apanya. Seperti ayam mau disembelih dipegang apa? Kepalanya dituntun gitu. Nah, manusia ketika kepalanya dipegang oleh Allah udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Nah, kemudian dalam keterangan dikatakan summad'u bima syi'ta was'alhu fa innahu jawadun la yata'adhamuhu syai'. Nah, setelah baca itu baru kamu minta kepada Allah. Bima syi'ta, apa saja. Fa innahu jawadun, Allah itu maha pemurah. Ya. Dan enggak ada yang berat bagi Allah, permintaan apapun akan diberi karena dia jawad, dia maha dermawan. Memberi tidak berkurang. Kalau kita manusia memberi kan pasti kurang dompetnya kan. Tadinya tebel jadi tetap sekarim-karimnya orang masih merasa yang dikeluarkan itu berkurang. Tapi Allah tidak berkurang. Ketika memberi tidak pernah berkurang dari khazanahnya. Nah, ini doa-doa Ahlul Bait memang beda. Kalau antum perhatikan doa-doa Ahlul Bait daripada kalimatnya, dari susunannya, dari adab doanya itu include semua, udah satu paket. Lihat, itu adab doa. Jadi memuji Allah dulu, baru meminta. Nah, ini pelajaran tentang tarbiyah, ya, tentang tadbir, ya, yang kita dapatkan dan nanti kaitannya dengan ayat Maliki Yaumiddin. Nah. Baik, kita lanjut. Maliki Yaumiddin, ya. Al-Malik man lahul mulk wa mulkul haq subhanahu wa ta'ala qudratuhu alal ibda. Kemarin kita sudah jelaskan ya makna dari kata Malik, Malikiyah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah kepemilikannya itu mutlak. Dan miliknya Allah, kepemilikannya Allah ini sifatnya hakiki. Selain Allah kepemilikannya sifatnya majazi, sifatnya i'tibari, bi'tibar. Pemilik apapun kamu bi'tibar, hanya i'tibari, hanya anggapan saja, asumsi. Ya. Tapi malikal mulk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia pemilik dan dia punya hak tasarruf mutlak terhadap apa saja yang dibawa kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepemilikan Allah tampak tajalli zuhur mutlak pada hari kiamat. Kenapa disebut di sini Maliki Yaumiddin? Padahal kan Allah bukan hanya memiliki hari akhir, Yaumul Qiyamah. Kenapa kok penekanannya pada hari akhir? Karena di hari itu ya Yaumatu belas sarair. Karena di hari itu semua rahasia ditumplek-blekan. Itu tubla itu ditumplek, blek, disingkapkan itu blek itu bahasa Arab Pak Murid. Tubla namanya. Ditumplek, blek.
Yauma tublas sarair, hari ketika disingkapkan, diler kata orang Jawa ya, disingkap, dibuka, ditelanjangi seluruh rahasia-rahasia. Dan salah satu ayat kunci kemarin sudah kita isyaratkan, salah satu ayat kunci yang menjelaskan tentang kiamat itu ayat yauma apa itu? Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Qad kunta fi ghaflatin min hadha. Kamu ghaflah min hadha. Kamu lupa, kamu ghaflah. Mana udah kita jelaskan, ghaflah beda dengan jahal. Ghaflah itu bukan jahal, lalai. Lalai berarti apa? Sebelumnya manusia tahu. Cuma karena dia disibukkan dengan dunia, dia lupa. Dan setiap orang disibukkan, terutama waktu siang. Yang ungkapan Al-Quran ya, kalian ketika siang itu tasbahun, yasbahun, kalian itu ibarat berenang. Berenang artinya sibuk masing-masing, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dan kalau orang tidak ingat Allah, kebanyakan kita tidak ingat Allah waktu siang. Kesempatannya cuma malam. Malam nggak ingat Allah ya, nggak ingat sama sekali. Karena di malam inna fil laili karena apa itu ayatnya, nasyiatal lail. Apa itu? Hiya asyaddu wat'an. Na'am, inna nasyiatal hiya asyaddu wat'an. Jadi waktu sebagian malam itu lebih berbobot, itu lebih kuat, lebih menghujam, lebih bisa dihayati oleh manusia kalau dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalau kita sudah sibuk siang hari, kita banyak urusan, kemudian di malam hari kita nggak ada kesempatan untuk mengingat Allah, untuk berzikir, ya sudah, hari itu kita lepas. Ghaflah gitu. Dan kemudian hari berganti dan begitu seterusnya. Apalagi kita diwaswas oleh setan, udah nanti aja. Dalam salah satu munajatnya, apa Sayyidina Husain atau apa itu, apa Sayyidina Ali lupa, apa dia bilang, afnaitu umri fi sakratit taba'udi mink. Saya sudah habiskan usiaku ini, umurku ini dalam sakrah, dalam mabuk dari ghaflah. Karena ghaflah tadi, mabuk hingga jauh dari Allah SWT. Tapi mabuk beneran, bukan mabuknya orang sufi. Ini mabuk benar, mabuk dunia, mabuk jabatan. Nah, jadi termasuk ayat kunci yang menjelaskan tentang kiamat itu. Kamu sudah lupa terhadap hari ini, ghaflah. Bukan jahal, karena manusia tahu kiamat itu, sangat sadar, dan secara fitrah manusia itu tahu bahwa dunia ini adalah ubur, mahalul ubur, tempat untuk dilewati, dan dia akan kembali. Nah, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yauma hadid. Baru setelah itu, setelah dunia berakhir, baru manusia menyadari bahwa ternyata kita punya tanggung jawab, kita punya persoalan. Ya. Walahul mulk, dan Allah SWT baginya al-mulk, kullul mulk, semua kekuasaan, semua kepemilikan itu hanya milik Allah SWT. Ya. Nah, di sini manusia mengalami namanya tawahum, sebuah ilusi, sebuah khayalan bahwa seolah-olah dia memiliki. Ya. Seolah-olah, saya tadi mencatat sini sebentar. Ada sebuah kejadian dan ini mustabah, menjadi subha bagi manusia. Ternyata dia seolah-olah memiliki dan itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini ada dicatat dalam sejarah Bani Umayyah, ini Bani Umayyah. Nah, Anda bisa baca. Ada Bani yang terkenal di dalam sejarah Islam, ada Bani Umayyah, Bani Abbas. Baru setelah itu Daulah apa ini? Yang di Turki, Utsmaniyah. Sebelum kerajaan Islam itu, kekuasaan Islam itu sebelum jatuh ke tangan Utsmani, sebelumnya adalah Bani Umayyah. Kemudian Bani Abbas, ya Abbasiyah. Dan itu tidak kurang dari 5, paling panjang, paling lama itu Abbasiyah itu lama sekali. Dan diakhiri oleh Mongol, ya. Itu yang mengakhiri kekuasaan Bani Abbas. Tapi termasuk pemerintahan yang lama itu dari Bani Abbas ini min auladi Abbas. Dan itu minad dzurriyyah. Dari dzurriyyah, dari keluarganya Nabi, dari aulad pamannya Nabi Abbas. Nah, saya nggak mau bahas itu gimana, tapi silakan ditelaah di sana. Ini ada yang kita bahas sekarang ini tentang Bani Umayyah, kaitannya dengan pembahasan kita. Bagaimana dia salah memahami ayat Qulillahumma malikal mulk. Ya, Qulillahumma malikal mulk. Surat apa itu? Baqarah ya? 258. Ali Imran. Oh ya, Ali Imran 178 ya. Qulillahumma malikal mulk. Kemudian diceritakan di situ Yazid, ya ini dari Bani Umayyah. Ketika kepala Sayyidina Husain itu dihidangkan di situ, dihadapkan di situ. Kemudian dia bilang, ini orang, ini kepalanya Sayyidina Husain, ya. Ini dia merasa bahwa ayahnya lebih bagus dari ayahku, lebih baik dari ayahku. Ibunya lebih bagus dari ibuku, ya. Kakeknya lebih bagus dari kakekku. Kemudian dilanjutkan kata dia, ya, secara umum saya simpulkan aja. Secara umum saya nggak bantah bahwa dia keturunannya lebih baik dari aku, ayahnya, ibunya, kakeknya. Ya. Tetapi saya nggak setuju ketika dia bilang saya lebih baik dari Yazid. Sayyidina Husain lebih baik dari Yazid. Saya nggak setuju. Nah, saya nggak setuju. Saya yang lebih baik. Kenapa? Kekuasaan di tangan saya. Nah, kemudian dia bacakan ayat Qulillahumma malikal mulk. Ini buktinya bahwa Tuhan itu lebih sayang kepada saya karena saya diberi kekuasaan. Nah, saat ini orang-orang terdiam semua. Ini seolah-olah benar. Ya. Nah, disinilah kemudian anaknya Sayyidina Ali namanya Zainab. Zainab waktu itu ada di istana Yazid, ya. Dia berdiri dan kemudian membantah. Apakah kamu mengira bahwa dengan kedudukanmu ini, dengan apa yang kamu lakukan, bahwa Allah memuliakan kamu dan menghinakan kita Ahlul Bait? Kita secara zahir terhina karena kita diarak, karena kita dipermalukan, karena kita hampir semua dibunuh-bunuhin. Dengan begitu kamu merasa mulia di hadapan Allah dan kita justru dihinakan. Itu khutbahnya panjang Sayyidah Zainab. Itu menjatuhkan Yazid. Dan nanti kamu ingat ya, nama siapa yang akan dikenang? Kita atau kamu? Siapa yang lebih dihormati? Kita atau keluarga kita atau keluarga kamu? Wallahi ma ayyamuka illa adat. Demi Allah, hari-harimu ini tinggal dihitung jari. Bentar lagi kamu juga akan binasa dan keturunanmu akan habis.
dan nama kita tidak akan pernah dihapus. Dan ternyata terbukti kan sampai hari ini. Maaf, bukan berarti saya mengatakan nama Yazid nggak bagus. Ya, sebelum ada Yazid yang itu, banyak orang-orang Arab namanya Yazid, banyak, dan nggak ada masalah dengan nama itu. Tetapi nama yang paling banyak dan top ranking di dunia itu nama-nama Ahlul Bait. Ya, nama Ali, nama Zainal Abidin, ya kan, Ja'far Shadiq, itu nama-nama Ahlul Bait lebih hidup. Nah, itu Yazid bin Muawiyah ya? Ya, Yazid bin Muawiyah. Nah, kemudian Sayyidah Zainab membacakan ayat ini, dan ini akhirnya dia berdalil dengan satu ayat dibantah dengan ayat yang lain. Surat Al-Imran 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khair li anfusihim innama numli lahum liyasdadu isman walahum adzabun muhin. Jangan mengira orang-orang kafir bahwa kami ulur-ulur dia, kami kasih kesempatan, kebaikan itu bukan pertanda baik untuk mereka. Tapi kami beri mereka kesempatan, kami ulur-ulur mereka liyasdadu isman, supaya bertambah dosanya, dan nanti bagi mereka adab yang menghinakan. Nah, ini sebuah contoh bagaimana orang-orang yang salah memahami kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah dia diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir. Dan itu sempat Bani Umayyah mengkampanyekan itu, bahwa memang mereka sudah ditakdirkan untuk jadi pemimpin. Ya, dan mereka rakyat harus taat kepada mereka, karena kalau melawan mereka berarti melawan Tuhan. Nah, itu kemudian dikampanyekan seperti itu, karena dia merasa bahwa kepemilikannya itu dapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang orang-orang yang salah memahami tentang makna ayat. Kemudian wa kama la ilaha illahu fala qadirun 'alal ibda illahu wa huwa bi ilahiyati mutawahhid wa bi mulkihi mutafarrid. Ya. Kemarin kita jelaskan bahwa khaliqiyah dan rububiyah, ya, sebetulnya kullu rabb wa khaliq wa kullu khaliq wa rabb. Khalik dan Rob ini sebetulnya sama, cuma jenjangnya aja yang berbeda. Kemarin udah Ana jelaskan ya perbedaan antara makna Khalik dan makna Rob. Ya, Rob berarti apa? Ifadatul wujud, ya, Allah memberikan wujud kepada makhluknya, ya, itu terus menerus. Rububiyah, perhatian, nikmat, pemberian yang kontinu, itu Rabb. Ya. Kemudian malaka nufusal abidina fasarrafaha fi khidmatih. Nah, ini Allah SWT di sini, ya, dijelaskan tentang bagaimana Allah SWT memiliki, ya, bentuk jenjang-jenjang kepemilikan Allah SWT. Nah, kalau saya memahami malaka di sini wajah, ya, ini Allah SWT memberikan perhatian, mengarahkan. Kepemilikan itu memberikan mengarahkan. Misalnya ketika saya memiliki sesuatu, rumah atau apa, berarti apa? Saya akan taujih kepada rumah itu. Rumah itu misalnya dicatnya warna ini, di anunya pengolahannya seperti ini, diaturnya seperti itu, berarti bentuk taujih. Nah, kepemilikan saya, tamlik saya, kepemilikan saya terhadap apapun sebenarnya taujih, karena bisa mengarahkan. Nah, Allah SWT begitu juga kepada manusia. Ketika Allah SWT memiliki manusia, nah Allah taujih, Allah mengarahkan
manusia. Cuma di sini ada marahil, ada jenjang-jenjang sesuai dengan kapasitas manusia itu. Karena dalam sebuah kaidah dikatakan al-atiyat apa itu? Biqadril qabiliyat. Pemberian itu disesuaikan dengan apa? Dengan kadar kapasitasnya. Kalau sampai wadahnya cuma kecil, ya Allah kasih kecil. Ya wadahnya segini. Tapi kalau wadah yang besar, dhorofnya besar, ya Allah kasih besar. Gitu kan. Ya kalau mintanya yang remeh-remeh, yang recehan, Allah kasih recehan. Tapi kalau nanti datang kepada Allah minta yang besar, ya kan? Wa huwa jawadun, ya maha dermawan, ya Allah kasih. Nah, al-abidin, ini bentuk bagaimana Allah SWT menguasai al-abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Biasanya apa? Dia mintanya apa? Mintanya untuk beribadah kepada, khidmat kepada Allah. Dalam bentuk ibadah, ya dikasihnya itu. Ya, dia ingin khidmat dalam bentuk ibadah kepada Allah. Makanya mereka fokusnya hanya untuk ibadah kepada Allah SWT. Tapi beda ketika Allah SWT wa malaka qulubal arifin fasyarrafaha bima'rifatin. Nah, tapi kalau ahli ma'rifat, dia enggak puas dengan ibadah. Tapi yang dia mintakan apa? Ma'rifat kepada Allah SWT. Ya, kalau al-abidin berarti apa? Ada sebagian orang yang ahli ibadah tapi ma'rifatnya masih kurang. Dan dia memang ibadahnya enggak dibangun dengan ma'rifat. Ya ma'rifat ada tapi sekedarnya saja. Seperlunya saja. Tapi kalau al-arifin tidak, ibadahnya begitu naik kelas. Derajat ibadahnya semakin tinggi, ma'rifatnya juga semakin tinggi. Dan ketika ma'rifatnya tinggi, maka nilai ibadahnya juga lebih. Nilai ibadahnya. Mengapa dikatakan bahwa kalau secara zahir orang tidur sama enggak kalau secara zahir tidurnya? Sama kan, proses ngantuk dulu ya kan. Kemudian diikuti dengan gerakan-gerakan tertentu ya kan. Sama cara zahir. Tapi dari sisi nilai berbeda. Dikatakan bahwa naumul jahil, tidurnya orang yang bodoh, ya tidur biasa, nggak ada nilainya. Tetapi naumul alim, ibadah. Naumnya ibadah, ditulis sebagai ibadah. Wa kaifa ibadah tuh, bagaimana dengan ibadahnya? Nah gitu kan, nah gitu. Itu beda, ya kan. Nah, ketika orang mendapatkan ma'rifat Allah SWT, maka apapun yang dilakukannya nilainya beda. Nah, kata Rumi, asyik pecinta, apapun yang dipegang itu akan jadi emas. Apapun yang dipegang oleh jadi emas, batu dipegang jadi emas. Emas lagi dipegang, lebih emas lagi. Nah, kemudian meningkat lagi. Nah, kalau yang saya pahami dari sini tingkatan-tingkatan setelahnya ini lebih khusus lagi. Berarti al-arifin juga darajat. Berjenjang-jenjang al-arifin. Ente bisa bayangkan bahwa Rasulullah itu kan sudah Sayyidul Arifin. Muttafaq alaih. Sepakat? Sepakat tidak? Rasulullah itu Sayyidul Arifin. Ya masa pasti kalau kita masih ragu loh, terus apa lagi? Puncaknya ahli ma'rifat paling atas itu Rasulullah sudah menyundul langit. Makom khotam, kalau menurut ahli ma'rifat, makom khotam itu bukan hanya sekedar nabi terakhir. Wa huwa khatamun nabiyyin huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Makom khotam berarti kalau ini sekedar tamsil saja, sama itu adalah jenjang yang paling tinggi. Ini sama bukan pengertian sama zahir. Hakikat sama artinya tempat yang agung, tempat makom yang tinggi disebut dengan langit. Katakanlah ini atap paling akhir, paling tinggi. Maka Rasulullah sudah menyundul sama ini, atap ini. Makanya makam khotam itu, makom terakhir. Karena itu biasanya, kenapa disebut dengan khotam? Cincin itu bahasa Arabnya khotam. Karena zaman dulu ketika raja-raja menulis surat,
Dan sebagai bukti akhir dari suratnya itu dibubui oleh cincin itu. Khatam berarti apa? Udah nggak ada kata lagi, udah selesai. Misalnya tanda tangannya lah, zaman dulu nggak ada tanda tangannya lewat apa? Khatam melalui cincin raja. Udah selesai itu tulisan. Nah Rasulullah, makom khatamnya Rasulullah itu sudah menyundul makom terakhir, sehingga apa? Gak ada qobla sebelum beliau, sebelum beliau dan sesudah beliau yang mencapai makom itu. Dan semua itu berjalan. Apa kita punya potensi nggak kita untuk mencapai makom itu? Kita punya potensi nggak manusia biasa, termasuk kita? Kalau nggak punya potensi, berarti nggak adil Allah. Berarti makom kenabian itu, makom yang paling tinggi itu ya pantas diraih oleh Nabi, karena memang ijbar kalau begitu. Determinisme berarti udah dipastikan Rasulullah nggak punya ikhtiar. Selain Rasulullah punya potensi atau tidak? Punya tidak? Nah, kalau kita bicara potensi, kalau menurut Anda bisa sepakat dengan saya, bisa tidak, nggak masalah. Saya meyakini bahwa setiap manusia punya potensi untuk mencapai makom itu. Makom qaba qausaini au adna. Makom tertinggi, Sidratul Muntaha, atau apalah ungkapannya. Tapi yang jelas itu makom tertinggi. Setiap manusia punya potensi, cuma dalam perjalanannya nggak bakalan sampai. Bukan masalah nggak bakalan sampai, nggak mau nyampe, ya kan? Sebetulnya kalau dia konsisten aja istiqomah bisa aja. Rasulullah yang konsisten jalan terus sampai. Seperti kita begini, bisa nggak kita jalan kaki dari Cirebon ke Jakarta? Bisa nggak? Berarti kita punya potensi. Apakah setiap kita pernah melakukan itu? Enggak kan? Iya enggak. Kalau kita bicara potensi, setiap kita bisa. Tapi kebanyakan kita ke Jakarta lebih memilih naik apa? Mobil, naik kendaraan. Berarti apa? Enggak mau capek, itu persoalannya. Maunya yang gampang. Itu rata-rata kita berpikir kita. Orang yang sukses di dunia ini, sukses secara duniawi ya. Sukses misalnya menguasai ini, menguasai itu. Kalau dihitung itu kan enggak banyak. Kurang dari 5% jumlahnya. Iya kan? Orang yang jenius, anak yang jenius dari 1000 anak, itu paling 1 yang jenius. Iya kan? Berarti apa? Orang yang melakukan cara berpikir yang berbeda, tindakan berbeda, itu selalu jumlahnya sedikit. Nah begitu juga dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat juga begitu. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang mau bekerja keras, itu sedikit. Nah Rasulullah orang yang mampu memaksimalkan potensinya sehingga sampai kepada makom yang paling tinggi tadi. Bahwa kemudian di situ ada inayah dari Allah, ada jadab dari Allah, ada pertolongan dari Allah. Naam, ya. Tetapi ikhtiar Rasulullah itu sudah sangat maksimal dan Allah tahu bahwa di antara makhluknya Rasulullah adalah hambanya yang paling spesial dan sehingga mencapai makom itu. Nah, kembali lagi bahwa al-qasidin di sini berarti orang-orang yang bertujuan ya, secara khusus menuju Allah Subhanahu wa taala, fatayyama ya kan, dan dia mendapatkan ya, mutayyam ya, ini adalah sebuah cinta yang khusus. Orang yang kebakar dalam rindu ya, itu namanya mutayyam. Ya. Mungkin kata tayamum dari itu ya. Bentuk cinta kepada Allah. Ketika seorang cinta, kamu tayamum, kamu pikir dengan apa? Dengan kata Allah, kamu cinta kepadaku? Nah, cinta itu buta? Ya. Kamu nurut kepadaku? Ya. Enggak ada air? Enggak ada air apa? Tanah pun jadi. Enggak ada air, tanah pun. Nah itu kan kotor, enggak ada kotor. Ketika yang nyuruh ini kekasih, ngepel dengan apapun, itu tayamum. Loh, kok bersuci dengan tanah? Kan secara dohir kotor enggak? Malah diusap ke muka, ke tangan. Tayamum. Kok tayamumnya dengan apa? Dengan tanah yang secara dohir itu kotor. Tapi di sini hubungannya adalah hubungan cinta. Nurut, ta'abbud namanya. Nurut kepada sang kekasih. Sang kekasih menghendaki kita bersuci bukan dengan air kali ini. Dalam kondisi khusus,
Kamu justru bersucinya dengan apa? Dengan tanah. Nah. Wa malaka qulubal arifin apa qulubal wajidin fahayyama. Nah ini muhayyam. Hayyam juga salah satu bentuk apa namanya cinta yang khusus, wajad. Ya, ini juga makom daripada cinta dan saya kira makom al-wajidin ini lebih tinggi daripada makom sebelumnya. Ya, orang-orang yang ya, yang setelah apa namanya mendapatkan nurnya Allah Subhanahu wa taala dan sudah api kerinduannya sudah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah dia terkesima oleh haibahnya Allah Subhanahu wa taala, oleh wibawanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi al-qasidin tadi masih bergejolak karena kerinduan, kepingin bayangin, ingin ketemu. Tapi begitu ketemu dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia mingkem, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia kayak mematung saja. Tapi saking senengnya, saking gembiranya dia kayak patung, seperti orang ketemu kekasihnya. Sebelum ketemu dia bayangin macam-macam, gini, berkhayal dia. Tapi begitu ketemu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dia terdiam, terpaku, tapi gembira luar biasa. Hah? Ketenggengan. Iya. Kami ketenggengan. Ya semacam itu, ketenggengan orang Jawa dia kayak begitu. Nah ini mengalami jadab, jadab itu berarti ada tarikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tarikan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Lahiji seorang arif besar, ya. Dia mengatakan bahwa jadab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus ya, kepada aulianya. Dan Allah SWT memudahkan jalan ya, yang diperlukan oleh salik dalam perjalanannya menuju Allah SWT, dan itu tanpa kesulitan. Ya. Jadi dipermudah oleh Allah SWT sehingga tahu-tahu sampai saja. Ya kan saya sudah pernah ceritakan ya. Bagaimana dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, nanti dibagi ada salik yang majdub, ada majdubu salik. Ya. Salik yang majdub. Jadi dia berusaha dulu, dia mengamalkan ini lewat thariqah, lewat amalan-amalan, lewat riyadhah, baru kemudian datang jadab. Jadi dia usahanya keras sekali. Melakukan riyadhah sekali. Macam-macam riyadhahnya, ada sebagian salik nggak mau bicara kecuali hemat, berbicara kecuali seperlunya saja. Menurut keterangan ahli ma'rifat ada qutta'ut thariq, ada perampok jalan. Di antara perampok jalan itu ya kasratul kalam, banyak bicara. Nah, bicara yang tidak perlu. Kata orang Jawa ngobrol ngalung itulah. Kasratul kalam itu juga qati'ut thariq, perampok jalan. Yang kedua kasratut to'am, banyak badok, ya kan? Banyak makan ya, melampaui batas, itu kan? Kasratut to'am. Ya. Kemudian berikutnya akhirnya mim semua, naam, kasratun naum, ya, banyak tidur. Yang terakhir kasra mujalasatul anam. Banyak ketemu orang, tapi orang-orang yang sebetulnya tidak layak untuk ditemui, yang enggak terlalu mendatangkan faedah. Amalnya tidak mengingatkan ente kepada Allah, pembicaraannya tidak menambah ilmu ente, yaitu orang-orang yang membuat kita lalai. Nah,
Ada satu doa yang bagus dari Sayyidina Husain, dia bilang apa? Ilahi haqiqni bihaqaiki ahlil qurb. Ya Allah, bantulah aku, ya, bimbinglah aku, sehingga aku mencapai hakikat orang-orang yang dekat kepadamu, ahlil qurb. Orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah juga, aku juga merasakan apa yang mereka rasakan. Nah, kemudian yang menarik di sini nih, doa ini nih menarik lanjutannya. Wasluk bi maslaka ahlil jadab. Wasluk bi maslaka ahlil jadab. Ya Allah, usluk bi. Ya, kalau mau diterjemahkan bebas, tuntun aku ya Allah ke maslaknya, tempat berjalannya orang-orang yang ahlil jadab, orang-orang yang kau tarik ya Allah. Loh, saya kasih contoh begini ya. Ini ibarat jalan, ini siratal mustaqim. Ini hampir tiap hari tiap orang jalan menuju Allah. Ada yang di sini berhenti, ada yang keluar karena nggak kuat dengan cobaan. Karena anak katakan pernah jelaskan, begitu orang serius di jalan siratal mustaqim, serius ya, nggak biasa-biasa. Bukan orang yang hanya beribadah hanya untuk urusan dapat surga. Kalau hanya urusan surga, banyak gampang, dan setan tidak menggoda orang-orang untuk hanya untuk urusan surga. Memang kan dalam riwayat Abu Hurairah itu kalau orang hanya sekedar minggirin duri di jalan, ya kan, gangguan dari jalan yang kira-kira itu bisa membahayakan orang, apa dalam hadisnya itu dikatakan wajibat alaihil jannah, wajib bagi orang itu surga. Artinya apa? Untuk dapat surga itu sangat gampang. Dan kalau hanya untuk ibadah untuk dapat surga, wah, Allah ini Rahman Rahim. Allah ini Maha Penyayang. Dan saya yakin 100% selama seorang ada iman dan amal sedikit apapun pasti diterima oleh, apalagi maafnya Allah, apalagi sifat rahmannya Allah. Saya pernah jelaskan kan bahwa Allah menciptakan manusia ini dengan rahmatnya. Dan nanti saat kembali, rahmatnya lebih khusus lagi dengan sifat apa? Dengan asma rahimnya. Diciptakan dengan asma rahmannya, berarti apa? Mau kafir nanti, mau jadi penjahat, Allah tahu kok. Ini orang bakal jadi bandit nanti di dunia. Tahu nggak Allah? Tapi tetap diciptain apa enggak? Apa ya? Memang Allah kan fahadainahu najdain. Ya, imma syakiran wa imma kafura, enggak apa-apa. Allah tahu ini bakal jadi penjahat kok ini. Tahu Allah. Tapi memang itu manusia memilih kok. Bisa baik, bisa jadi buruk. Kalau anak anjing pasti anjing enggak? Anaknya? Anjing pasti anjing. Anak ayam pasti ayam enggak? Pasti ayam. Anak gajah pasti gajah enggak? Pasti gajah enggak? Pasti gajah, anaknya gajah. Anaknya maling. Nah, nanti dulu. Ya kan? Nah, anaknya maling belum tentu maling. Anaknya maling belum tentu maling. Karena dia manusia. Belum tentu kiai. Anaknya koruptor. Belum tentu. Begitu. Karena apa? Karena manusia ini anak manusia. Kalau anak anjing pasti anjing. Lah ini saja nggak selesai bagi sebagian orang. Wah, anaknya maling, wah pasti maling. Enggak juga. Nggak bisa hukumi begitu karena ini manusia. Dia punya pilihan. Dia bisa menjadi orang baik kok. Gitu. Taib sallallahu alaihi Nabi. Ya. Jadi menjelaskan tadi tentang makom jadab tadi. Nah itu dari anak tamsil tadi seperti itu. Di jalan siratal mustaqim ini, kalau orang hanya untuk dapat surga, dibiarin sama setan, nggak ada masalah. Setan nggak terlalu ganggu itu, guys. Biarin. Tapi begitu ente serius untuk dapat surga yang khusus, nah suluk ilallah, ini mendapatkan tawajuhnya Allah, ini mendapatkan perhatian dari Allah, ini mendapatkan kado khusus dari Allah, nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ini berada di jalan suluk ini, jalan kesufian ini, jalan cinta ini, awal khunin buat kata Rumi. Cinta ini jalan cinta, begitu awal ente masuk langsung digoda habis-habis. Setan langsung bilang apa? La aqudanna alaihim siratal mustaqim. Langsung didudukin, ini berhadapan dengan setan awal langsung. Setan berusaha menggoda ente sekuat mungkin. Karena itu kata Rumi, jalan ini, jalan cinta ini
Setiap tahunnya ini sebuah tamsil saja betapa beratnya jalan ini. Jalan mahabbah ini, jalan cinta ini, jalan isyik ini. Jalan suluk ini sulit sekali. Setiap tahun pintu ini terbuka hanya untuk satu orang, yang daftar berapa? 1.000 orang. Berarti seleksinya sangat-sangat nggak mudah. Yang tahan banting, yang istiqomah baru akan mendapatkan tawajuh dari Allah. Baru tadi dijadab oleh Allah SWT. Nah, di antara orang-orang yang serius di jalan suluk ini, itu di wasluk bi maslaka ahlil jadab. Ya Allah, bimbinglah aku di jalannya orang-orang yang kau tarik. Dari orang-orang yang serius ini, Allah tahu orang-orang ini layak untuk ditarik oleh Allah. Sehingga naik level itu cepat itu. Kalau secara tohir, dia perlu 20 tahun, 30 tahun. Baru sampai kepada makom tertentu. Tapi dengan ditarik oleh Allah, dia nggak nyadar. Loh, saya sudah sampai di sini. Saya nggak paham kok bisa dapet ini. Makanya anak kan pernah cerita. Dan itu bukan dengan ibadah. Dan yang tahu ini orang-orang tertentu, ahli mukasyafah bisa tahu. Saya kan pernah cerita itu. Ada orang mau belajar tasawuf, belajar suluk, ya kan. Kemudian janjian sama mursyidnya. Nanti kamu ketemu saya, kamu lewati laut, setelah melalui perjuangan. Dikatakan mursyidnya tinggal di daerah terpencil. Kamu naik kapal, ya. Nanti setelah kamu turun, saya jemput kamu, ketemu saya di di pelabuhan, ya, di pelabuhan. Singkat cerita, dia naik kapal, belum pernah naik kapal. Rupanya dari situ banyak pedagang. Nah, dia waktu itu perjalanan jauh. Nah, sebelahnya ini pedagang-pedagang antar pulau atau gimana. Tidur maunya saking capeknya ya. Tidur gelandot di mana? Di bahunya orang ini. Di baunya dan bau sekali. Nah, waktu itu dia perang batin itu antara bangunin, ya kan, sama dia lebih memilih bertahan diam saja. Akhirnya dia lebih memilih apa? Diam daripada bangunkan, takut ganggu dia. Nah, setelah selesai ketemu sama mursyidnya, dia bilang, kamu nggak perlu belajar tasawuf lagi. Loh, kenapa saya? Apa dosa saya? Enggak ada, bukan karena dosa. Kamu sudah melakukan perjalanan spiritual 50 tahun dengan hanya menahan bau badannya orang yang tadi di sebelahmu tidur. Kamu lebih memilih jadi bantalnya. Nah, artinya apa? Menjaga kehormatan seorang mukmin itu orang lupa. Itu kadang-kadang nilainya lebih tinggi daripada ibadah. Makanya kata Rumi ketika menyindir orang-orang yang haji, hei orang-orang yang haji, kamu cari di mana tuh? Kamu pikir bahwa kamu menyembah apa itu? Ka'bah itu, bukan itu. Kekasih itu ada di sini. Kekasihmu itu nggak punya wajah. Ya. Kekasihmu itu ada bersamamu. Ka'bahmu itu adalah kamu sendiri. Berarti apa? Kalau Ka'bahmu kamu sendiri dan orang yang seperti kamu itu Ka'bah. Ya. Ketika kamu memuliakan seseorang, kamu sudah menemukan Tuhan di situ. Ya. Ketika kamu memberi makan orang yang fakir, kamu sudah berjumpa dengan Allah SWT, kan begitu. Dalam keterangan kan begitu. Makanya Allah di hari kiamat Allah melalui lisan para malaikat kan, hai hambaku, kenapa kamu tidak mengunjungi aku sakit, kamu nggak berkunjung. Loh ya Allah, bagaimana anta Rabbul Karim, Rabbul Arbab, nggak mungkin kamu sakit. Loh, ada hambaku yang sakit kamu nggak kunjungi. Ketika kamu berkunjung kepada orang yang sakit, kamu sudah bertemu dengan aku. Terus aku minta makan, kamu nggak kasih aku makan. Loh ya Allah, bagaimana mungkin, kamu kan antal ghani, engkau maha kaya, bagaimana saya memberi makan kepada kamu? Ada tetanggamu yang kelaparan, kamu nggak beri makan dia. Kalau kamu memberi makan dia, kamu berarti memberi makan. Nah, ini hal yang seperti ini kadang-kadang kita lupakan. Ala kulli hal, itu tadi orang-orang yang mendapatkan jadab dari Allah SWT. Dan yang saya baca dari keterangan-keterangan bagaimana orang bisa mendapatkan jadab dari Allah SWT, yang paling kuat itu untuk mendapatkan tawajuh dari Allah
itu ketika kita khidmat kepada orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mesti dimuliakan, yang apalagi Allah takkid itu akan mendatangkan jadab. Misalnya apa? Terhadap orang tua. Sebaliknya juga begitu. Ketika seorang tidak takdim kepada orang tuanya, bisa jadi amalan dia sebanyak apapun akan bisa hilang. Takdim kepada aulianya Allah SWT sedikit apapun akan menarik ente, mendatangkan amalan. Takdim kepada orang-orang manusia biasa, tapi saat perlu ya, beda ya. Kita bantu orangnya nggak terlalu perlu, tapi ini betul-betul perlu dan dia nggak minta kepada siapapun, terus ketemu ente bantu, nah itu bisa mendatangkan jadab, ente ditarik oleh Allah SWT, ente ditaruh di satu makom. Bisa seperti itu. Bahkan binatang, karena anak sudah pernah cerita kan, ketika binatang itu perlu bantuan dan ente lebih memilih berkorban untuk membantu binatang itu, misalnya binatang yang pincang ya, ente milih sibuk, wah nah kalau bantu binatang ini, anda nanti telat di kantor, bisa jadi dimarahin sama bos ya kan, tapi ente milih, ya kan, saya gini, ente mau sholat jamaah, nih bayangkan, pilihannya begini. Ente biasa sholat jamaah 20 tahun, dan itu kebanggaan buat ente. Tidak pernah ninggalin sholat jamaah. Tiba-tiba ente mau menuju musola, lihat ada anjing pincang. Ente punya pilihan, ke musola atau ngurusin anjing ini dulu. Mana kira-kira ente lakukan? Pasti nggak mungkin ente ngurusin anjing, ngapain ngurusin anjing? Apalagi najis lagi kan begitu. Tapi kan dia makhluknya Allah. Bisa jadi waktu itu anjing itu dikirim untuk menguji ente. Yang ente sembah ini siapa sih Allah? Ini kan makhluknya Allah. Kenapa nggak ente urus dulu? Tapi kan dia anjing, nggak ada urusan dia anjing. Dia nggak punya pilihan untuk jadi anjing. Tapi ente sebagai manusia beri perhatian dong kepada dia. Dan kesempatan itu diberikan kepada ente. Karena nanti orang yang kedua bisa jadi mengambil atau tidak. Tapi saat itu yang pertama melihat yang dekat dengan anjing itu ente. Tinggal bagaimana sikap ente? Mengurus anjing ketinggalan sholat jamaah atau mengurusi anjing. Nah, saat itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, jadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ada satu cerita lagi kemarin kita sampaikan kaitannya dengan orang-orang yang cerai itu. Sebagian ahli ma'rifat, kalau ahli ma'rifat biasanya bedanya dengan orang biasa, ketika begitu salah Allah langsung kasih peringatan dia, dan dia dalam bentuk mukasafah yang benar. Kasaf disingkapkan kepada dalam bentuk mimpi atau apa. Pernah dia berantem. Kalau berantem berarti sebagian ahli ma'rifat juga mengalami itu masalah rumah tangga. Dia berantem sama istrinya, artinya perang mulut lah ya, bukan berantem dengan sarung tinju, enggak sampai itu. Ya. Dia perang mulut sama istrinya. Nah waktu itu malamnya dia mimpi. Di mimpi dia diingatkan bahwa kamu ingin tahu nggak akibat kamu berantem dengan istrimu itu, perang mulut itu, ya pengaruhnya dengan amalmu seperti apa? Berarti kamu mundur 20 tahun. Nah, dia disingkap dari sejak itu dia ngalah terus. Dan gitu. Saya juga pernah ceritakan bagaimana ini cerita-cerita seperti ini hanya dialami oleh ahli mukasyafah, ahli ma'rifat. Bagi orang-orang biasa sulit difahami. Misalnya gini, ada contoh yang lain, ahli ma'rifat saya baca dalam biografi sebagian mereka. Dia biasa manggil istrinya, misalnya namanya Sukaina. Panggilnya apa? Kin. Rupanya, loh, kalau istri kan nggak beda. Ada istri ketika kita guyoni, kita candai, nggak ada masalah. Tapi ada sebagian yang tersinggung. Dia tersinggung, cuma nggak berani ngomong. Nah, rupanya ini yang tersinggung. Singkat cerita kemudian meninggal. Kemudian, tapi ini orang baik, orang soleh, nggak ada catatan dalam dia orang baik, orang soleh. Kemudian anaknya dimimpikan, lewat anaknya mimpi. Itu ayahnya, dia melihat ayahnya apa? Di bagian mulutnya ini berdarah. Kemudian ditanya, wah ayah apa yang terjadi? Bukankah ayah orang yang baik? Ya anak baik, semua amalanku diterima. Cuma ini apa? Ini seminggu sekali selalu aku gusi ini keluar darah. Kenapa? Karena aku dikasih tahu ini gara-gara ibumu tidak ridho kepadaku. Berarti saya dulu ibumu kan namanya Sukaina. Saya suka manggilnya apa? Kin. Rupanya dia nggak seneng dengan panggilan itu.
Kalau begitu apa? Tolong tolong mintakan maaf, tolong mintakan maaf. Nah itu kemudian setelah dimintakan maaf, baru kemudian berhenti. Mukanya tidak berdarah lagi. Nah ini cerita-cerita seperti ini ada di kalangan ahli sufi, sampai artinya sampai selembut itu mereka perhatian. Bagi hal yang orang biasa kan bukan hanya sekali manggil, kadang-kadang maki-maki malah kan. Kalau paham hari gua kadang itu maksudnya sekali ngebul dari tapak depan persegi, tapak samping persegi. Tapi kita lanjut sedikit. Maliki yaumiddin ya. Kemudian kenapa disebut di sini Malik Yaumiddin? Apa hubungan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, Maliki Yaumiddin ini yaumul qiyamah berarti apa? Ghayah. Dia tujuan daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap tarbiyah pendidikan itu punya ghayah, punya tujuan. Seperti kita mengurusi anak kita, kita mendidik anak kita sekolahkan, kita pesantren kan. Dalam rangka apa? Kita bertujuan supaya anak-anak kita ini ke depan menjadi anak yang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Itu kan tujuan. Itu tujuan dibalik pendidikan orang tua. Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Kenapa Allah menciptakan kita? Menurunkan manusia ya. Dengan asma rahmannya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kita, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Diturunkan ke dunia ini dalam rangka apa? Dengan di dunia, hanya melalui dunia manusia bisa menyempurna. Dan tujuannya apa nanti? Ya tujuannya adalah kembali kepada Allah di hari akhir. Malik Yaumiddin. Berarti Malik Yaumiddin ini merupakan tujuan daripada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tujuan yang masuk akal. Ya. Ketika enggak ada Malik Yaumiddin, maka apa artinya rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatur manusia sedemikian rupa ini. Allah menjadikan dunia dengan segala gejolaknya seperti ini. Ya, al-auliyanya dibunuh, para nabi dibunuh, ya kan? Banyak kekasih-kasih Allah yang mengalami penderitaan luar biasa di dunia ini. Ada nabi yang digergaji, ya kan? Bani Israel pernah bunuh dalam satu malam 100 nabi. Sayyidina Husain disembelih. Banyak orang-orang al-auliyah hidupnya mengenaskan. Lalu setelah itu nggak ada apa-apa. Lalu setelah itu berakhir begitu saja. Ini lelucon semua. Banyak orang-orang yang menderita di dunia dan memang ya kalau secara zahir orang tidak memahami peran Allah Subhanahu wa taala ya akan frustasi dalam hidup ini. Pasti orang frustasi dan hanya orang-orang yang kembali berlari kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya tidak frustasi. Yang tetap melihat keindahan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala di balik berbagai masalah yang ada di dunia ini. Ya. Tapi kalau tidak pasti larinya ke obat lah, larinya ke mabuk lah, macam-macam, larinya ke syahwat, itu pasti pelariannya kan begitu. Tapi orang yang sudah menemukan maksud hakikinya ya, cinta sejatinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengganti dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tujuannya semua ini? Ya, tujuannya adalah Maliki Yaumiddin. Nah, Yaumuddin, Yaumul Jaza. Ya. Maka setelah manusia melewati ujian-ujian di dunia ini, berada dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap manusia ya hasil jerih payah daripada amalnya masing-masing. Yaitu
ghayah daripada maliki yaumiddin. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di awal mengatakan bismillahirrahmanirrahim ya, alhamdulillahi rabbil alamin ya, aku ya bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kenapa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah? Karena Allah Tuhan kita itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah sifatnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Karena dia adalah Rabbul Alamin. Dia maha pengatur alam semesta dan dia mengatur dengan sebaik mungkin. Dan bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dijelaskan dalam ayat setelahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia mengatur dengan dua asma'nya, Rahman dan Rahimnya. Ketika di dunia dengan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmannya ini Allah Subhanahu wa taala yang berdosa merasa aman. Kita yang biasa. Yang super berdosa lebih merasa aman lagi. Ini karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung menghukum kepada hamba-hambanya. Dan nanti saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalinya dengan sifat dengan asma'nya rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan khusus kepada hamba-hambanya. Nah, Maliki yaumiddin ya. Dan nanti ada nikmat-nikmat khusus yang Allah berikan ya kepada hamba-hambanya yang khusus ya. Al-muhibbin nanti diisyaratkan man ahabbahum di sini, dan ini kita tidak bisa fahami ya, karena ini sebuah pengalaman ya bagi mereka ya. Sebagai penutup ya saya akan jelaskan nanti, ini uraiannya nanti minggu depan, ini makom muhibbin ini. Ya, dengan sebuah kisah yang ini disampaikan oleh Rumi, ini kebetulan ada jamaah-jamaah haji dan ini terkait dengan kita. Artinya dengan apa namanya saudara kita yang sedang haji. Begini, makom muhibbin ini makom yang khusus ya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Cintanya Allah itu mendahului ya, selalu mendahului cintanya manusia kepada Allah. Jadi sebelum kita cinta kepada Allah, Allah lebih dulu cinta kepada kita. Jadi bukan kita duluan lah. Karena ya, cintanya Allah mendahului. Dan alasan kita diciptakan itu karena cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dibuat abadi loh. Itu bisa bayangkan. Ya. Kita nih setelah kita diciptakan ada nggak kita? Pernah tidak ada nggak? Selalu ada. Ya, meskipun dengan izin Allah. Kita ini ya qadim dan kita azaliyahnya, kita azalinya dengan azaliyahnya Allah SWT, dengan izinnya Allah SWT. Ya. Ya. Bukan diciptakan tuh 200 tahun, 300 tahun, 1 miliar, tidak. Setelah kita diciptakan kita ada terus. Cuma kita berpindah dari satu makom ke makom yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu al-auliya itu merayakan keberadaannya. Bagi dia tidak ada yang lebih nikmat daripada hudur, daripada kehadiran. Dan awal syukur itu hudur. Ya, karena itu sebagian zikirnya al-auliya itu ya hadiri ya nadiri, ya hadiri ya nadiri. Dia merasakan kehadiran Allah dalam sekujur tubuhnya. Zikirnya ya hadiri ya nadiri, wahai yang aku merasakan kehadiranmu, wahai yang selalu melihat aku melihatmu ya Allah. Amiyat ainun la tarak, sungguh buta mata yang tidak melihatmu. Ya hadiri ya nadiri. Nah itu. Jadi kembali kepada tadi sebagai penutup, Rumi memberikan sebuah tamsil menarik tentang makom orang-orang yang muhibbin ini, dan untuk kita yang sulit difahami. Dia bilang apa? Waktu ada jamaah haji, lagi haji seperti itu, kemudian ada satu orang, dia misah, dia sendirian, berada di gurun Sahara.
Gurun Sahara. Di tengah-tengah gurun yang panas itu, kebanyakan orang menghindar kan justru supaya tidak panas, menghindar. Tapi orang ini justru berada di tengah-tengah yang paling panas dan dia sendirian dengan menggelar sajadahnya. Kemudian apa? Dia pegang tasbihnya, sibuk berzikir kepada Allah. Orang-orang lihat ini orang gila. Ngapain dia zikirnya di situ? Tapi apa yang terjadi? Justru orang itu justru merasakan kekhusyuan di situ. Dan dia seolah-olah berada di tempat yang paling nikmat. Seperti ente masuk di ruangan yang ber-AC, tiba-tiba ente ngantuk dan betul-betul fana ente. Fana dalam ngantuknya. Itu kefanaan. Dan memang pengajian saya ini, alhamdulillah itu berarti yang ngaji di saya itu berada di makom aman. Makom aman ini pengajian saya menenangkan, mendamaikan. Damai. Tempat lain kan nggak ada orang ngantuk, justru kalau saya senang malah. Oke, kembali lagi. Jadi di Sahara itu di gurun yang paling panas itu orang ini berzikir. Kemudian orang-orang sekitarnya ribut, dia fokus saja dia. Kemudian orang-orang jamaah haji yang lain ini kalau bahasa kita ini haji syariat lah, ini haji manasik lah, yang hanya memperhatikan manasik amal-amal dohir saja. Kemudian mereka berkeliling semua, ngerubung lah ya. Ngerubung ke orang ini, satu orang ini. Kemudian diperhatikan, ini orang ini kira-kira apa sih hasil daripada dia ibadah di gurun Sahara ini? Apa nyari popularitas saja, nyari sensasi? Ayo kita lihat, dilihati aja. Apa yang terjadi kemudian di gurun Sahara yang kan dia duduk berjam-jam situ, pasti nanti kan haus ini, ingin tahu nih minumnya dari mana. Ternyata dia dari jari-jarinya itu keluar air. Dalam cerita Jalun Rumi ini keluar air. Kemudian dari mukanya keluar air. Rupanya dia tajdidul wudu dari jari-jari yang keluar air tadi. Wajahnya keluar air tadi. Dia memperbarui wudunya dari situ. Orang-orang ini jamaah haji yang lain pada heran. Orang ini luar biasa, punya karomah kalau begitu. Kemudian dia tanya, "Hei Fulan, apa rahasiamu? Kok kamu punya karomah seperti ini? Sementara kita tidak memiliki karomah itu. Apa rahasiamu?" Ya, kalau kamu mau saya akan tunjukkan. Ya silakan. Ternyata di situ katanya waktu itu awan di Saudi Arabia lagi panas-panasnya, Kemudian dia dengan dia mengangkat tangan, dia berdoa, tiba-tiba ngumpul ya, udaranya kemudian tiba-tiba sejuk, awan kemudian ngumpul sampai turun hujan deras. Nah, dan kemudian semua jadi terheran-heran dengan jamaah haji. Lah ini Rumi memberikan sebuah cerita ini menjelaskan bahwa yang haji ini bukan haji sembarang inilah. Ini yang haji ini adalah asyik, pecinta. Dan ketika pecinta, apapun yang diinginkannya pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi itu ketika dia di Sahara, ya kan? Dan dia tidak merasakan panas, tidak terganggu dengan yang lain, itu simbol ingkita. Ingkita itu sebagai penutup mengambil barokah dari Siti Fatimah. Kenapa Siti Fatimah itu disebut dengan al-batul? Ya, battala yubatul tabtila, batul, sigha mubalaghah, ya. Batul berarti apa? Inqata'at an ghairillah. Seorang wanita yang saking fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain Allah itu enggak nampak bagi dia. Dan derita-derita di dunia ini bagi dia nggak ada artinya. Pernah Salman Al-Farisi masuk ya memergoi Siti Fatimah ke rumah Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain digendong sambil apa? Bikin roti gandum sambil apa? Apa itu nguleni ta? Ya ngadoni roti. Nggak ada, nguleni roti ya. Nggak ada pembantu. Maaf. Tangannya Siti Fatimah kayak tangannya tukang-tukang batu yang kasar. Kapalan ya. Sampai seperti itu. Salman Al-Farisi nangis. Ini anaknya penguasa Islam, anaknya raja Islam. Kalau dalam Persia kan, dia kan orang Persia. Raja-raja Persia itu udah banyak pembantunya ini. Udah tinggal duduk manis. Tapi ini anaknya penguasa Arab. Anaknya Nabi Islam seperti ini. Sederhananya.
Nangis Salman Al-Farisi. Tapi Siti Fatimah apa berkeluh kesah dengan keadaan itu? Sama sekali. Ditawali Rasulullah nggak mau, dikasih pembantu kan nggak mau. Terakhir itu Fiddah, pembantu yang dari katanya dari mana itu? Ethiopia atau mana itu, orang nggak dikenal itu. Tapi dia maksa kepingin bantu Siti Fatimah, baru diterima oleh Siti Fatimah. Dan ternyata sama Siti Fatimah bilang, kalau kamu mau kerja sama saya, syaratnya harus terima syarat dari saya apa? Sebagian pekerjaan itu kamu lakukan, tapi sebagian juga saya tetap kerja. Tapi bagi pekerjaan. Kalau kita malah senang semua pekerjaan rumah dikerjain sama pembantu. Ala kulihal, Fiddah malah diubah oleh Siti Fatimah, barokah Siti Fatimah malah menjadi wanita yang menghafal Al-Quran. 20 tahun tidak ngomong, tidak bicara kecuali dengan Al-Quran. Nah, menjadi pembantu, dapat barokah. Ala kulihal batul tadi, yaitu orang yang apa? Terputus dari hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak bisa mengubah dia, ya, membuat dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasa, sehingga kata kesaksian Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat seorang yang lebih mirip dari Rasulullah, khuluqan wa adaban wa amalan wa ibadatan, dari akhlaknya, perilakunya, ibadahnya lebih daripada Siti Fatimah. Bahkan katanya pernah suatu kali istri Rasulullah, bahasa sekarang lampu mati lah, lagi jahit gitu ya, Kang Sapa Baitowi. Lagi jahit ini lampunya mati. Ini permisalan kalau zaman sekarang, zaman dulu nggak ada lampu. Istilahnya gelap lah, nggak ada penerang waktu itu lampu. Siti Fatimah masuk, mereka memanfaatkan cahaya daripada nurnya Siti Fatimah. Karena itu disebut dengan Az-Zahra, wanita yang bercahaya. Nah, cahaya jasmani, cahaya rohani. Ala kulihal, cerita-cerita seperti ini bukan dongeng ya, betul-betul. Saya meyakini 100%. Terutama Siti Fatimah, la syak, tidak ragu saya. Bahwa kewalian Siti Fatimah, kalau ada yang ragu, anak tidak ragu sama sekali. Makom Siti Fatimah, bahkan anak secara antum bisa terima atau tidak, itu hak antum. Tapi bagi saya, kewalian Siti Fatimah itu sudah luar biasa. Dan kita tidak akan bisa memahaminya. Dan tidak mengherankan anaknya Rasulullah kok. Dari nutfahnya Rasulullah. Ini ayahnya siapa? Didikannya siapa? Didikan Rasulullah. Ya, luar biasa gitu. Nah, cerita-cerita seperti ini sekali lagi memberikan sebuah semangat kepada kita. Jangan hanya berhenti kepada ibadah zahir. Harus ibadah batin. Dan tauhid ini harus sampai kepada hati. Sehingga hati kita ini tersinari dengan tauhid. Kalau betul-betul ya hati kita sudah dapat nur dari Allah Subhanahu wa taala, udah selesai. Makanya orang sufi itu mengejar perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kena itu perhatian Allah, sekali aja kena udah, dan ini sifatnya daim, udah selesai urusan. Nah, persoalannya untuk mendapatkan tawajuh dari Allah tadi seperti ini, banyak orang yang berjalan, cuma kemudian Allah mendengar suara ente. Misalnya ente punya peliharaan banyak burung, tapi ada burung yang ente begitu dengar suaranya ini khas, ini si fulan ini. Karena dia tidak pernah bersuara, begitu dia bersuara ente langsung ingat, wah ini suaranya, tertarik ente. Nah, di alam wujud ini hampir tiap malam saya sering katakan begini, sebuah permisalan saja. Di Cirebon ini tiap malam pasti ada orang sholat malam, saya nggak ragu itu. Bisa jadi meskipun nggak banyak ya, aku minta kepada Allah SWT. Tapi pertanyaannya yang sedikit ini, orang-orang yang beribadah di tengah malam ini, siapa di antara mereka yang kemudian suaranya dirindukan oleh Allah SWT, didengar oleh Allah, lebih sedikit lagi, sudah sedikit, lebih sedikit lagi. Siapa yang lebih selalu didengar oleh Allah, lebih sedikit lagi. Begitu loh. Ya man la yashghaluhu sam'un an sam'in wa hizat, yang dia tidak mungkin salah, pendengarannya enggak salah ketika banyak suara bising meminta kepada Allah. Siapa Allah kenal kok. Dan suara yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suara orang-orang yang dicintainya. Seperti ente punya anak, beberapa anak tinggal di daerah mana, tapi begitu pulang ada suara yang ente sangat ente rindukan. Belum ngomong aja, baru apa istilahnya? Apa ya? Pesan besenandung atau khas dari dia, belum ngomong loh, dari jauh aja, ente langsung bisa paham. Ini datang. Itu datang. Allah kira-kira seperti ini, tamsil saja ya. Allah itu tahu. Ya man ya'lama fid dhamir. Allah tahu apa yang ada di hati seseorang, Allah tahu. Terutama
Hati pecintanya Allah tahu. Gemuruh orang yang merindukan Allah, orang yang betul-betul meminta kepada Allah tahu. Sebelum meminta Allah tahu. Tapi Allah lebih senang kalau apa yang gelora yang ada di gemuruh yang ada di hati ente itu ente apa? Ente ungkapkan, ente sampaikan. Nah, itulah pecinta. Kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah ini gini. Tolong ya Allah. Selesaikan. Tolong bantu aku ya Allah. Nah, ini munajat seperti ini yang akan bisa membendingkan hati kita. Jangan hanya sekedar minta ya Allah ini beri saya ini. Akhirnya ente jadi ketua kayak mesin ATM ente ya kan. Artinya bermunajat ini beda dengan meminta. Kadang-kadang memang perlu meminta kalau kita terdesak, tapi dalam hal normal bukan hanya meminta, kita perlu apa? Bermunajat kepada Allah. Tadi doa tadi ini bentuk munajat kepada Allah. Kita puji-puji Allah, baru kemudian kita selipkan di antara pujian-pujian itu adalah permohonan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pahala majelis yang mulia ini kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang baru meninggal. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususan kepada jamaah yang telah mendahului kita ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila arwahi walidina walidikum mahatin umatin. Sawab surat al-Fatihah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.